Pada episode kali ini diceritakan sepertinya aku terlalu banyak bicara, jangan khawatir, klan Xiaomu juga sangat kuat di benua Doudi ini, monster tua nenek moyangmu yang mana tidak begitu mudah mati, aku akan secara alami memberitahumu ketika kekuatanmu sudah habis, naik, kalian semua sekarang kamu tidak perlu tahu, Raja Naga Emas juga berkata dengan batuk. Jelas dia sepertinya baru saja membocorkan mulutnya ke keluarga Xiao, dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk dia untuk mengetahui hal ini. Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan dia juga memiliki rencana di dalam hatinya. Jika demikian dia akan meningkatkan kekuatannya untuk menemukan misteri keluarga, Suner dan yang lainnya, benua Doudi tidak lebih baik dari benua Doqi. Orang-orang jenius dan kuat di sini hanya akan lebih menonjol daripada benua Doqi, dan tanpa dukungan yang kuat, menemukan kekasih dan keluarga akan sulit. Kemudian dia menatap Su Sueying, dan garis-garis di dahinya menjadi semakin serius. Su Sueying juga melihat Xiao Yan dengan hati-hati, dan kemudian melihat roh api di bahunya dan garis-garis di dahinya. Lupakan saja menggigit bibirnya. Guru saya pernah berkata bahwa saya pergi untuk berlatih perjalanan ini. Jika saya bertemu seseorang dengan pola ini di dahi mereka, saya tidak boleh menjadi musuh mereka. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata seperti lonceng perak Su Sueying bergema di aula. Setelah itu pupil Xiao Yan mengecil. Dan ketika dia melihat pola yang familiar di tangan Su Sueying Yu, perlahan-lahan naik, bagaimana bisa Xiao Yan juga kaget, karena dia merasakan gelombang homologi dari pola di tangan Su Sueying Yu. Setiap langkah kaki giok Su Sueying akan membawa sedikit rasa dingin, dia dengan lembut berjalan ke tempat Xiao Yan berada, dan garis-garis di tangannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Bagaimana kamu bisa memiliki tanda klan ini, teriak Xiao Yan, karena Xiao Yan sangat menyadari apa yang dikatakan leluhur Xiao Xuan. Garis klan-klan Xiao mereka tidak dilahirkan karena kekuatan darah, tetapi dirangsang oleh 3 transformasi misterius api langit yang mereka latih dan kekuatan darah, karena disebut garis klan, itu harus memiliki kekuatan darah sebagai sumbernya. Wanita di depannya tampaknya tidak memiliki darah klan Xiao mereka, jadi mengapa memiliki garis klan ini? Ini rahasiaku, kamu tidak perlu mengetahuinya, kamu hanya perlu tahu bahwa kita bukan musuh. Bibir tipis Su Sueying terbuka sedikit, menghadap Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Su Sueying di depannya dengan takjub. Tampaknya ketika wanita bernama Su Sueying melihat garis klan di dahinya, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan sedikit perlawanan. Dengan penglihatan Xiao Yan, itu wajar dapat dilihat bahwa sepertinya dia atau keluarga Xiao tidak terlalu populer dengannya, tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu mengklaim hal-hal yang kami lindungi. Ketika kekuatanku mencapai level itu, aku secara alami akan mengambilnya. Kamu orang-orang dari keluarga Xiao, teruslah menjadi anakmu yang hilang. Su Sueying juga menggigit bibirnya, meskipun Xiao Yan memiliki banyak misteri untuk ditanyakan kepada Su Sueying, dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap dirinya sendiri, jadi dia berkata, Su Guliang, kamu baik-baik saja? Mendengar pertanyaan Xiao Yan di bawah kata Su Sueying, sepasang mata berair tampak basah. Su Sueying menatap kosong pada garis klan di dahi Xiao Yan, tidak bergerak. Api cian di sekujur tubuhnya tiba-tiba naik tajam saat ini, pipinya yang semula acuh tak bisa membantu tetapi berubah sedikit kemerahan, dan napasnya menjadi tidak stabil. Xiao Yan hanya berjarak beberapa langkah dari Su Sueying saat ini. Xiao Yan juga segera menyadari keanehan Su Sueying, aku tidak bisa menahan diri. Xiao Yan juga mengabaikan pertanyaan lain. Karena dia merasa bahwa hati yin dan yang hitam di tubuhnya yang telah lama ditelan oleh dirinya sendiri berada di bawah pengaruh Su Sueying, dan energi menakutkan meledak seketika, bahkan jika itu adalah Doqi yang besar dan Qi Huo mencoba yang terbaik untuk tidak dapat menekannya, jejak energi hitam terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang,
dan ada kegelisahan berapi-api dari tubuh bagian bawahnya, menggabungkan apa yang baru saja dilihat pemilik reruntuhan. Xiao Yan mengutuk keras, itu tidak akan begitu sengit, kan? Su Sueying baru saja terpesona ketika dia melihat pola klan, dan tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ketika energi hati Yin dan Yang Putih meluap, dia juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tepat ketika Yang tak berdaya akan jatuh, telapak tangan lebar disertai dengan aliran energi yang murni muncul dengan mengesankan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga memegang pinggang Su Sueying dengan satu tangan agar tidak membiarkannya jatuh, merasakan maskulinitas di depan jaraknya yang hampir nol. Su Sueying juga seorang wanita tak berawak. Di bawah pengaruh hati Yin dan Yang Putih, wajahnya memerah, dan ada semburan kabut bubuk di matanya yang berair, dan bahkan suara terengah-engah semua menjadi lebih berat. Xiao Yan, jika kamu menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Su Sueying juga memahami masalah hati Yin dan Yang saat ini, dan Bei menggigit bibirnya dengan ringan untuk mengendalikan alasan terakhirnya dan berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat bahwa orang seperti peri di lengannya sedang berjuang keras, dan dia tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan jarinya ke roh Konfusianisme di tubuh bagian bawah Su Sueying. Aku tersinggung, Xiao Yan, jika kamu berani mempermalukanku, ketika aku membalas, kamu akan mengambil nyawamu. Su Sueying juga menyaksikan tindakan Xiao Yan, diam-diam mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dia tidak bisa tidak mengerahkan seluruh tubuhnya untuk serang dia. Tetapi setelah energi menakutkan dari hati Yin dan Yang Putih meledak, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuh, dan bahkan sulit untuk mengendalikan tubuh, apalagi meluncurkan serangan. Dan King Lian di bawah kakinya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah berusaha mati-matian untuk menyelesaikan kekuatan Yin murni di tubuh Su Sueying. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan kepolosanku, maka aku harus membunuhnya, bahkan jika dia adalah anggota keluarga Xiao. Ngomong-ngomong, klan Xiao mereka seperti ini. Su Sueying berpikir dalam hati, berjuang dengan dendam, matanya mau tidak mau memiliki sedikit tekad. Energi dari jantung Yin dan Yang Putih dan jantung Yin dan Yang Hitam bertemu, dan tampaknya menyebabkan beberapa efek yang berbeda, seperti racun. Namun, saat Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menahan api jahat yang mengamuk di tubuhnya, lengan giok ramping seperti akar teratai tiba-tiba meraih lehernya. Tubuh yang tampaknya lembut dan tanpa tulang, itu juga menempel di lengan Lindong, seperti ular air, dan bau harum mengalir ke hidung Xiao Yan. Tubuh Su Sueying seperti kulit bayi mencium aroma lembut, dan kelembutan di lengan Xiao Yan seperti dinamit yang menyulut timah, menyebabkan mata Xiao Yan langsung memerah, dan alasan dia bersikeras menjadi semakin lemah. Si cantik terbaring lemah di pelukan Xiao Yan. Peri yang awalnya tidak memakan kembang api dunia, tapi sekarang matanya seperti sutra, dan dia berubah menjadi penyihir yang mempesona. Dia bersandar di lengan Xiao Yan, terengah-engah sedikit, tapi tule. Namun, masih ada beberapa suara yang tidak terdengar keluar. Sial, aku tidak tahan lagi. Xiao Yan juga tidak bisa mengendalikan sebanyak ini, jari-jarinya baru saja menyerang tubuh bagian bawah Su Sueying. Su Sueying memejamkan matanya, air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir di matanya yang berair, dan kain tule menghilang sepenuhnya pada saat ini, memperlihatkan wajah yang cukup untuk membuat semua hal kehilangan muka. Xiao Yan dengan lembut menepuk perut bagian bawah Su Sueying 3 kali berturut-turut, dan kemudian Su Sueying merasa bahwa keanehan di tubuhnya perlahan menghilang, dan pesona yang menawan dan renyah menghilang pada saat ini, kembali ke dinginnya aslinya penampilan, kekuatan tampaknya telah pulih beberapa. Su Sueying juga membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan linglung. Jelas, dia tidak berharap Xiao Yan di depannya menjadi seperti ini. Ibu, bukankah kamu mengatakan bahwa klan Xiao yang kita jaga semuanya adalah orang-orang kecil yang tidak tahu berterima kasih, tapi kenapa dia tidak seperti yang kau katakan? Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa Su Sueying terlalu banyak berpikir. Dari saat ketika hati Yin dan Yang tidak dapat ditekan sepenuhnya dan mulai meledak,
Tuannya Jinlong King tahu bahwa akan ada situasi seperti itu, dan tidak bisa, membantu tetapi mengingat adegan barusan, Yanzi kecil, kecantikan seperti itu sangat murah untukmu, nak. Sekarang kalian berdua berada di bawah pengaruh yin dan yang hitam dan putih. Jika kamu tidak mengambil yin dan mengisi yang, kamu akan mati dan itu akan terjadi. Jelek Raja Naga Emas memandangnya dengan main-main. Ada yang tidak beres, kata Xiao Yan, Tuan, jangan membuat saya kesal, saya punya keluarga. Selain itu, Su Sueying tentu saja memiliki penampilan yang cantik, tetapi dari apa yang baru saja saya katakan, saya yakin dia adalah penjaga klan Xiao kami, dan sepertinya saya memilikinya, prasangka besar terhadap keluarga Xiao kami, meskipun saya laki-laki. Saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengambil keuntungan dari bahaya orang.